Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi APBN dan APBD. Oh iya, apa itu APBN dan APBD? APBN merupakan kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan APBD kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBN dan APBD merupakan daftar atau list yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah. Lalu apa ya perbedaan APBN dan APBD? Perbedaannya ada di cangkupannya. Jadi kalau APBN itu luas, sedangkan APBD lebih ke wilayah, provinsi, kabupaten, atau kota. Apa tujuan APBN dan APBD? Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan program pembangunan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya adalah mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama adalah Presiden menyampaikan APBN beserta nota keuangan atau NK dan dokumen pendukung. Yang kedua, pemimpin DPR memberitahukan rencana pembahasan RUU APBN. Yang ketiga, diadakan rapat paripurna, dilanjutkan rapat kerja Badan Anggaran dengan pemerintah Menko dan Gubernur. Ada 6 fungsi APBN dan APBD. Yang pertama, fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi adalah anggaran negara sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun. Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah anggaran negara menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah anggaran menjadi pedoman dalam menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai yang ditetapkan. Yang keempat adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah anggaran negara wajib memperhatikan keadilan dan kepatutan. Yang keenam adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Sumber pendapatan negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan dibagi menjadi 2, yaitu pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, meliputi penerimaan atas SDA, laba BUMN, serta pendapatan BLU. Yang ketiga adalah hibah. Hibah tidak perlu dikembalikan dan merupakan sumber pendapatan yang tidak pasti. Sumber pengeluaran negara dibagi menjadi 2, yaitu pertama, belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat dibagi menjadi 2, yaitu pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin untuk kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus-menerus. Contohnya, gaji plus, belanja barang, subsidi. Yang kedua, pengeluaran pembangunan. Pengeluaran yang sifatnya tidak rutin setiap tahun tetapi bersifat temporer. Contohnya, proyek jalan tol dan pembiayaan rupiah. Untuk sumber yang kedua adalah belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah dibagi menjadi 2, yaitu dana perimbangan. Semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari dana perimbangan bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, dana alokasi umum, bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam batas arahan pemerintah pusat,
Dana alokasi khusus, bantuan khusus yang digunakan dalam kegiatan pembangunan dengan sasaran dengan ketetapan pemerintah pusat. Yang kedua adalah dana otonomi khusus dan penyeimbang. Dana yang dialokasi untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah dibagi menjadi 4, yaitu pajak daerah. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak reklame. Yang kedua, retribusi daerah. Contohnya parkir dan kebersihan. Yang ketiga, pengelolaan potensi daerah. Contohnya tempat pariwisata. Yang keempat, hasil laba badan usaha milik daerah atau BUMN. Untuk sumber yang kedua adalah dana perimbangan, dana yang berasal dari APBN yang ditransfer ke daerah. Contohnya, bagi hasil pajak atau PPH dan PBB. Yang kedua, bagi hasil pajak penerimaan SDA. Yang ketiga, dana alokasi khusus atau DAK dan dana alokasi umum atau DAU. Untuk sumber yang ketiga adalah penerimaan lain-lain yang sah, contohnya hibah dan dana darurat. Contoh sumber penerimaan daerah antara lain pajak hotel hasil galian, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, BUMD, retribusi, pengelolaan potensi. Sumber pengeluaran daerah dibagi menjadi 2. Yang pertama, belanja langsung. Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Contohnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Yang kedua adalah belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Contohnya, belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan. Contoh jenis pengeluaran daerah antara lain belanja pegawai, perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, pelayanan umum, belanja modal, proyek pembangunan jalan. Sekian video pembelajaran APBN dan APBD kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.